Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Zahir Juwana Ridwan, seorang pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Alhamdulillah kali ini saya berada di ruang layanan referensi di Jalan Sultan Alauddin, Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Semoga upaya kita semua, niat dan kesungguhan kita untuk membaca pengetahuan menjadi jalan amal yang soleh, yang menjadi saksi bagi ketinggian derajat kita di dunia dan di akhirat kelak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja-puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang maha bijaksana, yang bersedia mengampuni beragam dosa, membimbing hambanya ke jalan mulia, menebarkan hikmah, memantik makna, memperluas cakrawala. Semoga kita menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur sekecil apapun karunia terhidang, dan menjadi abdi yang selalu bersabar seberat apapun masalah menghadang. Amin. Salawat dan salam untuk kekasih Allah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pejuang sejati, harmoni, jauh dari sifat iri dan dengki. Beliau berbelas kasih dan sangat mencintai umatnya ini. Semoga kita bisa berjumpa beliau dalam naungan ridha Allah di surga yang agung dan lestari. Amin ya Ghafurul Halim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua, abang dan adik-adikku yang saya cintai, para pecinta ilmu pengetahuan, para pecinta buku, dan siapapun Anda yang sungguh-sungguh senantiasa antusias untuk mencari pengetahuan dimanapun berada. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kali ini kanal YouTube Zahir Cinta Indonesia saya ingin mengangkat sedikit topik yang berkait tentang hikmah mencari pengetahuan atau menggali pengetahuan itu karena Allah. Hikmah menggali pengetahuan karena Allah. Saudara-saudaraku sekalian, di episode yang lalu saya pernah membahas tentang surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Mungkin saya tidak akan ulang di sini, tetapi paling tidak kita sudah bisa mendapatkan gambarannya. Silakan merujuk ke klip yang lalu tersebut, yaitu tentang bagaimana Allah menghendaki kita dengan menurunkan wahyu kepada Rasulullah Muhammad SAW tentang bagaimana sebuah upaya proses membaca dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan, dan kemudian bagaimana Allah memberikan karunia-karunia yang begitu luar biasa, yang semua hasanah dan rumpun pengetahuan itu baru bisa kita dapatkan hikmah pengetahuannya, maknanya dan sebagainya, manakala kita sungguh-sungguh membaca dan dalam proses pembacaan atas nama atau bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Allah Tuhan yang menciptakan. Nah, sekarang saya ingin mencoba untuk sedikit lagi memperluas sentuhan daripada apa maksud daripada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tersebut. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pengetahuan itu luas sekali. Allah bentangkan dengan segenap rumpun-rumpunnya, sebab akibatnya, dan kemudian juga Allah menitipkan pengetahuan-pengetahuan dan kecenderungan-kecenderungan satu orang, dua orang, sekian masyarakat dan orang-orang tertentu untuk mempelajari pengetahuan-pengetahuan tertentu. Itu sebabnya kita melihat dalam kehidupan dunia ini terpola. Ada orang yang menyukai ilmu, katakanlah misalnya geografi, ilmu kebumian. Ada yang menyukai ilmu sastra, ada yang suka ilmu matematik, ada yang gemar fisika, ada yang suka ilmu kimia, ada yang tertarik ilmu linguistik, ada yang suka ilmu psikologi, ada yang suka motivasi, ada yang suka ilmu peternakan, pertanian, pertambakan dan sebagainya, termasuk industri dan beda-beda setiap orang. Kenapa Allah memberikan itu? Karena Allah ingin semua rumpun-rumpun pengetahuan ilmu itu dipelajari oleh orang-orang tertentu yang memang sudah diberi bakat oleh Allah. Nah, hikmahnya adalah kalau Allah memberikan kecenderungan sama kepada setiap orang, hidup ini menjadi tidak indah. Coba bayangkan dunia ini dikelola oleh orang yang semuanya suka ilmu geografi misalnya. Kemana ilmu yang lain? Sementara sebab akibat dan hukum kehidupan di dunia ini justru menjadi indah, berputar dinamikanya sedemikian rupa karena pengetahuan dan ilmu itu yang saling bersentuhan antara satu dengan yang lainnya. Nah, begitu pula juga sama seperti, coba bayangkan betapa tidak indahnya
kalau semua manusia itu punya bahasa yang sama. Misalnya dia berbicara dengan satu bahasa yang sama. Alangkah sangat tidak eloknya justru Allah menciptakan banyak sekali bahasa supaya dengan bahasa itu menjadi indah sekali, dan kemudian antara satu dengan yang lainnya punya semangat untuk mempelajari bahasa-bahasa yang lain yang tidak diketahuinya. Misalnya kita Indonesia, tutur kita bahasa Indonesia. Kita ketemu dengan orang Inggris, kita berbahasa Inggris misalnya. Tapi lain kali kita ketemu dengan orang Jepang, kan paling tidak kita harus paham. Misalnya kita mau berbicara dengan mereka, kalau orang Jepang tidak bisa bahasa Inggris, hanya bisa bahasa Jepang, kita juga hanya bisa bahasa Indonesia, kan tidak bisa ketemu, ya. Maka kita akan berusaha untuk belajar bahasa Jepang, atau orang Jepangnya belajar bahasa Indonesia. Kalau itu sulit, maka kita sepakati di dunia ini ada bahasa internasional yang bisa dipakai. Mungkin kita bisa belajar bahasa Inggris sehingga di seluruh dunia, karena hampir semua orang di seluruh dunia biasanya di negara tertentu itu akan ada orang-orang yang mahir berbahasa Inggris. Sehingga ketika kita bisa berbahasa Inggris, mungkin kita bisa ke Jepang, karena di Jepang ada orang bisa berbahasa Inggris. Mungkin kita bisa ke Korea, mungkin kita bisa ke Rusia, kita bisa ke Australia, bisa ke Prancis, bisa ke Jerman, bisa ke Amerika Latin misalnya, atau ke Kanada, atau ke Afrika, karena di negara-negara itu ada orang yang bisa berbahasa Inggris. Itu maksudnya disepakati ada satu bahasa internasional yang kita bisa bertutur dan kita bisa saling paham. Itu sama maknanya tadi, bahwa ada pengetahuan-pengetahuan yang memang Allah berikan kepada orang-orang, kecenderungan orang untuk mempelajari pengetahuan-pengetahuan tertentu. Sama dengan Allah menjadikan bahasa-bahasa itu menjadi beragam sedemikian rupa, dan kemudian Allah berikan bekal pada orang-orang tertentu untuk mempelajari bahasa-bahasa yang banyak. Saudaraku yang dirahmati Allah, hikmahnya tadi karena Allah ingin kehidupan ini beragam, berdinamika sedemikian rupa, dan coraknya luas sekali, titik sentuhnya luas, sehingga Allah ingin mengajarkan kepada kita manusia ini bahwa jangan bersifat angkuh terhadap pengetahuan yang engkau dapatkan, yang engkau raih, karena di luar sana ada orang juga yang punya pengetahuan boleh jadi lebih daripada apa yang engkau ketahui. Mungkin seseorang, katakanlah dia bisa berbahasa Inggris, terus dia angkuh dengan sifat itu karena dia merasa bisa berbahasa Inggris. Dia tidak tahu bahwa di luar sana ada orang yang bukan saja bisa berbahasa Inggris, tapi bisa 7-8 bahasa dikuasai. Mungkin ada seseorang yang punya kemampuan, misalkan dia kuasai matematika, fisika, kimia, dia bagus dalam ilmu astronomi misalnya dan sebagainya, lalu bersifat angkuh terhadap itu. Allah ingin berbisik kepada kita semuanya, ketahuilah di luar sana banyak orang yang mungkin tidak bicara tapi punya pengetahuan yang begitu dalam dan begitu luar biasa melebihi diri kita. Saudaraku yang dicintai Allah, perlu menjadi pelajaran bagi kita dalam kerangka Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Itu juga memberikan pesan kepada kita semuanya, kalau engkau membaca, bacalah karena aku, kata Allah, karena ingin menggapai keridhaanku, kata Allah, bukan karena yang lain. Kalau seseorang membaca demi untuk meraih keridhaan Allah, maka mungkin sedikit yang dia baca, tapi karena Allah ridho atas aktivitas itu, maka Allah berikan dia beragam makna. Ingat, ketika kita membaca, kita mengetahui sesuatu, ya, kita bisa mengelaborasi sebab akibat dari ilmu-ilmu dan rumpun-rumpun yang saling bersinggungan. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Ketika seseorang membaca pengetahuan, dia bisa diselimuti hikmah di dalam hatinya yang langsung dikaruniakan oleh Sang Pencipta, Allah. Kenapa? Nah, ini perlu sedikit saya masuk sedikit dalam khasanat tasawuf. Dalam khasanat tasawuf itu, pengetahuan atau ilmu pengetahuan itu, saudara-saudaraku sekalian, ketika kita membaca, katakan kita baca buku ini ada buku yang saya dapat di perpustakaan Jejak Sejarah Islam. Ketika kita membaca buku, ya kan, kita mendapatkan pengetahuan.
Pengetahuan itu yang kita dapatkan itu adalah pengetahuan yang merupakan modal besar yang bisa dijadikan sebagai jembatan atau jalan untuk tercapainya maslahat dan martabat kehidupan manusia, agama, bangsa dan sebagainya, termasuk masyarakat kita, termasuk diri kita, karena Allah telah berjanji orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan di antara kalian akan diangkat derajatnya oleh Allah beberapa derajat dibandingkan yang lain. Jadi orang yang berpengetahuan itu diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi ingat, jangan bersikap angkuh terhadap pengetahuan itu. Karena pengetahuan itu adalah anugerah yang datang dari Allah. Dengan aktivitas membaca, kita mendapatkan sinyal-sinyal dan simpul-simpul rumpun pengetahuan yang masuk di dalam otak kita. Kemudian kita elaborasi sedemikian rupa. Daya pikir masing-masing orang itu berbeda-beda, kecenderungan dan coraknya beda-beda, latar belakangnya beda-beda, guru-gurunya beda, dan bahan bacaannya berbeda. Itu yang menyebabkan mengapa setiap orang berbeda persepsi di dalam membahasakan atau membicarakan pengetahuan-pengetahuan. Dan itu juga yang menyebabkan mengapa kita cenderung atau sering berbeda-beda pendapat. Dan saya selalu mendidik generasi muda tidak usah khawatir dengan perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan, perbedaan narasi, dan tidak usah kita gusar dengan itu. Itu keniscayaan yang Allah hadiahkan dalam kehidupan kita, bahwa perbedaan itu adalah bagian daripada romantikanya kehidupan, bagian daripada nuansa yang indah, yang penuh hikmah bagi kita semuanya. Semakin terbuka dada kita untuk menerima dengan lapang perbedaan-perbedaan, termasuk juga perbedaan pandangan dan sebagainya, ilmu pengetahuan yang diraih, pengetahuannya oleh orang lain dan sebagainya, maka semakin bijaksanalah kita melihat pokok-pokok keutamaan. Yang keliru itu adalah kalau kita merasa bahwa dengan kita membaca, kita merasa memiliki pengetahuan, bersifat angkuh terhadap pengetahuan itu, dan kita merasa dan meremehkan orang lain. Itu sifatnya angkuh dan itu terlarang. Yang paling celaka lagi ketika kita sudah diskusi tidak mau kalah dan seakan-akan nggak ada orang lain yang benar selain dirinya. Kan saya sering ketemu dengan banyak orang-orang, kelompok-kelompok seperti ini, merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa pendapatnya yang paling diterima, merasa tidak ada lagi orang lain yang bisa menuturkan kebenaran kecuali dirinya. Lalu orang lain dianggap salah semua. Tidak bisa begitu, karena pengetahuan itu dibagikan oleh Allah sesuai kehendak-kehendak Allah, karena Allah juga menginginkan dan menghendaki setiap orang bertugas dalam amanah tugas yang berbeda-beda. Karena Allah inginkan perbedaan-perbedaan itu, sekali lagi perbedaan-perbedaan dalam kehidupan kita itu diisi pos-posnya oleh manusia-manusia yang berbeda-beda, maka Allah mudahkan orang-orang tertentu untuk mempelajari ilmu-ilmu tertentu. Tujuannya untuk menjaga pengetahuan-pengetahuan itu. Satu rumpun pengetahuan dibaca oleh katakanlah 20, 50, 100 orang misalnya, punya pendapat yang berbeda-beda. Tidak ada masalah. Biarkan saja, nggak apa-apa. Diskusi saja dengan lapang dada, dengan rasa persaudaraan yang tinggi. Nanti masing-masing dari 100 orang yang sudah membaca rumpun pengetahuan itu, dengan berdiskusi dari rasa persaudaraan yang tinggi, membuat mereka bertambah wawasan masing-masing dari 100 orang itu. Tapi coba kalau misalnya 100 orang itu ada satu orang yang angkuh, nggak mau terima yang 99 pendapat karena dia merasa pendapatnya saja yang paling benar. Nauzubillah, pasti rusak dan hancur itu pertemuan seperti itu. Karena saya sering sekali melihat banyak sekali gejala-gejala yang timbul sekarang mengenai fenomena keangkuhan dalam pengetahuan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sekali lagi ini penting sekali untuk sama-sama kita cermati bahwa ketika aktivitas membaca itu untuk meraih keridaan Allah, maka aktivitas pengetahuan dan seluruh substansi pengetahuan dan hikmah serta makna-makna yang masuk ke dalam hati dan pikiran kita boleh jadi adalah anugerah besar dari Allah. Ilmu-ilmu kalau dalam ilmu tasawuf disebut sebagai ilmu-ilmu rahasia sebenarnya.
Ilmu rahasia dalam terminologi tasawuf itu maksudnya ada hikmah, makna yang begitu dalam yang dia dapatkan, yang diberikan langsung oleh Allah langsung ke dalam hatinya. Nah, itu aktivitas yang sangat luar biasa sekali yang akan Allah hadiahkan bagi orang-orang yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tadi. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, tentu dalam kerangka berjuang untuk membaca pengetahuan itu atas nama Allah, maka kita harus mendidik diri kita menjadi contoh dan teladan yang memberikan semangat dan motivasi kepada semua calon-calon pembaca buku atau pembaca pengetahuan untuk sungguh-sungguh dengan penuh semangat menjadi pribadi-pribadi yang tangguh untuk belajar dan membaca atas atau bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Nah, makna juga dari ayat ini adalah bacalah dengan upaya menggapai keridhaan Allah, bukan membaca untuk mendapatkan hal-hal lainnya. Misalnya membaca untuk meraih keuntungan yang begitu besar, membaca untuk mendapatkan pujian banyak orang, membaca untuk harta jabatan, tahta dan sebagainya. Bukan. Bahwa kalau engkau sudah membaca untuk meraih keridhaan Allah, lalu Allah bukakan pintu-pintu rezeki dari situ, itu sebabnya lagi, itu sebab yang Allah datangkan dalam koridor kecintaan dan rahmat Allah terhadap aktivitas membacamu. Jadi sekali lagi perlu dipahami ini Bapak Ibu saudara-saudaraku yang berbahagia, bacalah bacalah dengan menyebut nama Allah Tuhanmu yang menciptakan, maksudnya baca dan niatkan dirimu bahwa upaya pembacaanmu itu adalah karena sebagai abdi hamba Allah, mengabdi dengan mencari keridhaan Allah, mencari pengetahuan atas semua hasanah pengetahuan yang Allah ciptakan itu, yang engkau bisa kagumi kebesaran dan keagungan Allah. Itu maksudnya, bahwa setelah itu Allah membukakan pintu rezeki yang besar kepadamu melalui aktivitas pengetahuanmu dan sebagainya, maka itu perlu Anda syukuri. Karena memang orang-orang yang punya pengetahuan yang tinggi, yang luas, yang berwarna penuh warna pengetahuannya, biasanya pintu-pintu rezekinya itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah inginkan supaya pengetahuannya tersebut bisa bermakna bagi seluruh kehidupan dan maslahat bagi masyarakat dan kehidupan kita ini. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah, jadi sekali lagi saya ingin ingatkan pada diri saya dan kita semuanya, mari sama-sama kita berjuang untuk menjadi pribadi yang membaca atas nama Allah, mencari keridhaan Allah, yang tentu hikmahnya akan sangat luas sekali, yang tentunya juga makna yang bisa kita petik, yang masuk langsung ke hati dan juga ke pikiran kita, itu biasanya berbeda dengan aktivitas orang yang membaca yang niatnya saja bukan karena Allah. Apalagi Bapak Ibu, kalau kita membaca dengan aktivitas ingin mendapatkan pujian banyak orang, lalu kemudian ingin berdebat dengan orang lain dan merasa bahwa dirinya yang paling hebat dibanding orang lain dalam ilmu, ini adalah satu kecelakaan yang sangat dahsyat. Satu waktu ada episode yang saya akan kupas mendetail tentang fenomena tersebut. Mengerikan sekali. Saya selalu berkata, saudara-saudaraku, ini pesan dari ayahanda saya juga, semoga Allah mencintai dan memuliakan beliau. Beliau selalu memberi pesan, perbaiki itikad. Perbaiki itikad. Maksudnya adalah lihat niatmu ketika engkau ingin melakukan sesuatu. Bahkan untuk urusan membaca pengetahuan pun, perbaiki dan betul-betul renungi niatmu itu. Anda membaca karena apa? Karena Allah atau karena selain Allah? Karena Allah atau karena ingin dipuji orang? Karena Allah atau karena ingin supaya dengan pengetahuan itu engkau bisa mendebat orang lain? Dan kalau engkau sudah debat orang lain, engkau merasa bahwa engkau yang paling punya ilmu pengetahuan yang lebih. Nauzubillah. Tinggalkan semua cara-cara seperti itu. Karena itu akan membuatmu celaka dunia dan akhirat. Kemuliaan seseorang dalam aktivitas membacanya adalah sungguh-sungguh dia membaca pengetahuan atas nama Allah
Tuhannya yang menciptakan, dan atas semua upaya keridhaan di dalam dirinya untuk menggapai pokok-pokok kemuliaan yang Allah ridhoi dalam kehidupan ini. Sembari dengan pengetahuan itu dia berjuang dan berniat baik untuk membagikan pengetahuan itu agar maslahat bagi seluruh agama, bangsa dan masyarakat ini, dan kemudian bisa berguna bagi sebanyak-banyaknya kehidupan. Itulah yang dimaksud dengan membaca dan keutamaan daripada niat membaca karena Allah. Dan itulah juga salah satu makna dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jangan membaca dengan menyebut hal-hal lainnya yang bukan karena Allah, bukan karena keridhaan Allah. Apalagi engkau membaca hanya untuk mendapatkan pujian orang. Na'udzubillah. Tinggalkan semua itu, tapi berjuanglah untuk sungguh-sungguh membaca karena atas nama Allah yang menciptakan. Membaca karena ingin meraih keridhaan Allah. Membaca karena sungguh-sungguh ingin menjadi pribadi yang membagikan pengetahuan-pengetahuan demi untuk kemaslahatan yang Allah ridhoi bagi kehidupan di bumi ini. Selamat berjuang saudara-saudaraku yang dicintai Allah. Tetap semangat dan teruslah membaca. Sebelum saya akhiri, saya hantarkan sebait pantun. Minyak di muara mengaliri rumah, minyak ditakar di rumah baru. Banyak membaca menuai hikmah, banyak mendengar tambah ilmu. Terima kasih. Salam cinta dari Zahir Joana Ridwan dari Dinas Perpustakaan dan Kasipan Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.